Okay, good morning. Good morning. Today we're going to learn about speaking part 1 and 3. This is designed for the IELTS beginner. So let's start now. Nah, untuk IELTS speaking secara keseluruhan itu tesnya berbentuk tatap muka dengan penguji langsung. Kemudian bentuknya adalah informal speaking test. Durasinya 14 sampai 15 menit. Kemudian kita hanya berbicara, nanti penguji akan mengontrol waktu. Kalau misalnya penguji merasa kita terlalu kepanjangan, dia akan memotong pembicaraan kita di tengah-tengah. Kemudian akan melanjutkan dengan pertanyaan berikutnya. Nah, tesnya terdiri dari apa aja? Itu yang pertama ada ID check atau greeting pas kita masuk sebelum memulai tes. Kemudian ada part 1, ada part 2, ada part 3. Part 1 ini berbentuk tanya jawab singkat terkait aktivitas keseharian. Durasinya 4-5 menit. Kemudian part 2 itu adalah self-talk. Kita dikasih question prompt berbentuk kartu. Kemudian ada guidelines atau poin-poin apa yang perlu kita bicarakan pada saat di part 2. Nah, part 3 itu diskusi lebih mendalam, waktunya 4-5 menit. Selanjutnya, untuk kriteria penilaian dari speaking task ini, ada 4 juga, ada fluency and coherence. Ini terkait kita bicaranya panjang apa enggak, tapi enggak terlalu panjang juga ya. Terus selanjutnya, apakah kita pada saat berbicara itu banyak pause-nya atau banyak hesitate, kayak contohnya yes of course kayak gitu. Do not use that too much. Kemudian talking without self correction, sebenarnya even native speaker pun dia juga biasa hesitate ataupun self correct, tapi itu related to content, bukan ke, kalau kita kan biasanya kita tuh berhenti untuk nyari kalimat apa lagi yang bakalan saya gunain, kata apa lagi ya, apa sih bahasa Inggrisnya ini, itu kan yang biasanya kita cari gitu. Makanya kita banyak hesitate dan juga banyak pause. Nah, selanjutnya untuk fluency and coherence, apakah kita bisa dimengerti? Yang kita sebutin itu bisa dimengerti, yang kita bicarain itu bisa dimengerti, dan itu kita menggunakan linking devices atau linking words atau markers untuk menghubungkan kalimat antara yang satu dan yang lainnya. Yang kedua ada lexical resources. Ini terkait vocabulary yang kita gunain. Ada less common itemnya enggak, atau kita paraphrase pertanyaan dari penguji atau enggak. Kemudian apakah kita menggunakan collocation, dan juga yang paling penting adalah avoid wrong word choice. Oke. Nah, selanjutnya ada grammar range and accuracy. Ini terkait dengan sentence structures yang kita gunain. Terus akurat nggak tensesnya dan grammarnya. Nah, yang terakhir avoid errors juga. Errors nggak apa-apa, yang minor aja, dan jangan terlalu sering errors di grammar atau struktur yang sama. Nah, terakhir pronunciation, ini juga dinilai. Kita bisa secara keseluruhan kita bisa dimengerti apa enggak yang kita katakan. Terus akurat enggak pronunciation yang kita keluarkan. Apakah kita juga bisa menggunakan intonasi yang benar, terus penekanan pada kata dan juga pada kalimat yang benar. Nah, selanjutnya common mistakes yang biasa terjadi. Kita diberi pertanyaan tapi kita diam karena kita nggak tahu mau jawab apa. Jangan sampai kita diam, at least kita ngomong aja. Kemudian yang kedua, berlebihan dalam menggunakan kata sambung. Misalnya dalam satu pertanyaan kita menjawab menggunakan kata sambung and terus. I live at Jalan Mawar and I have a house near my grandma house and bla 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 and bla bla bla. Nah, jangan kayak gitu. Kita harus memvariasikan linking words-nya. Selanjutnya intonasinya flat dari awal sampai akhir, datar aja intonasinya. Nggak ada penekanan pada kata-kata yang harus ditekankan. Nah, ada juga pelafalan nggak jelas. Ini misalnya nih yang biasa saya terima tuh pada saat nge-review speaking, itu karena dia nggak tahu mau pronounce apa, akhirnya dia gitu.
Dia ngomong kayak gitu. Atau dia misalnya dia ngomong somehow, tapi dia bingung jadi gitu, jadi nggak ketahuan dia ngomong apa. Nah itu sebaik mungkin itu dihindari. Ini juga berbicara terlalu sedikit dan juga terlalu banyak, sehingga coherence kalimatnya itu hilang. Nah, contoh berbicara terlalu sedikit, misalnya, where did you grow up? Kita jawabnya a small city in Indonesia. No, not like that. Kita harus tambahin alasan misalnya atau penjelasan lebih lanjut terkait small city Indonesia itu di bagian mana. Sebaiknya seperti itu. Kemudian berikutnya, hindari kata I don't understand. Kalau memang kita nggak ngerti pertanyaannya, kita bisa minta dijelaskan kembali. Tapi ini berlaku hanya untuk di speaking part 3 ya. Kalau kita nggak ngerti pertanyaannya, kita bisa minta tanya kembali, sorry, pardon, could you please explain what is the question? Misalnya kayak gitu, di speaking part 3. Kemudian yang terakhir, memberikan jawaban yang sama sekali tidak sesuai dengan pertanyaan. Yang ditanya A, yang dijawab B. Misalnya, where do you live? Dibilangnya I like seafood, misalnya ya. Nah, berikutnya masuk ke speaking part 3. Speaking part 3 itu durasinya 4-5 menit, kurang lebih 12 pertanyaan. Ini terkait topik keseharian kita. Kemudian di dalam 12 pertanyaan itu kita akan diberikan 3 topik yang berbeda-beda. Bisa jadi kita dapat hobi, kita dapat daily routine, dan banyak lagi. Nanti tergantung dari si pengujinya. Nah, ini penting, jangan membatasi diri dengan menjawab hanya 2 kalimat. Misalnya, do you agree? What are you doing in the morning? I woke up and I eat my breakfast. Misalnya hanya itu. Yang kayak gitu, tapi you have to explore more. You have to explain more about what is your daily routine in the morning. Nah, lanjut. Jika memungkinkan, berikan alasan untuk jawabanmu. Siapkan ide dan kosakata. Misalnya, ini juga nih, yang lupa paraphrasing. What kind of food do you like? I have electric taste in food. I enjoy trying foods from different countries and experiencing their flavors. Ini contoh yang bagus untuk menjawab pertanyaan. Nggak terlalu panjang dan juga nggak terlalu pendek, dan juga dielaborasi lebih. Nah, topik-topiknya apa aja ini? Banyak. Topik keseharian. Nah, di speaking part 1 ini, karena ini topik keseharian, jadi kita nggak perlu berpikir yang berat-berat, jawab aja sesuai dengan yang kita lakuin setiap harinya. Dengan begitu, kita akan lebih lancar dalam menjawab pertanyaan dan nggak terlalu banyak hesitate. Terus, vocab yang kita gunakan juga lebih mudah, karena ini keseharian, bukan membahas tentang topik-topik tertentu. Nah, ini contoh pertanyaan dan jawabannya. Misalnya, what's the most popular means of transportation in your hometown? Kita jawab, without any doubt, I would say motorbikes. Nah, selanjutnya dia jelasin nih, kenapa dia bilang seperti itu, gitu. Ini untuk topik speaking part 1 ya. Ini kalau misalnya Miss Fatika mau ada yang ditanyain, silakan aja ya, langsung ya. Iya, oke, Miss. Ya kayak gini ya, silakan dibaca dulu. Jadi jawabannya nggak 1 atau 2 kata aja, tapi dia explore atau explain lebih lanjut gitu. Oke. Nah, ini contoh berikutnya. Tadi kan di sini means of transportation. Sekarang dia ganti lagi pertanyaannya jadi house atau flat. Di sini terkait accommodation. Nah, di speaking part 1 tuh kayak gitu. Bisa jadi topiknya langsung loncat-loncat dari satu topik ke topik yang lain. So, you have to prepare yourself. Silakan dibaca dulu. Oh iya, Miss. Kalau tiap orang tidak tentu mendapatkan 2 atau 3 pertanyaan ya, Miss. Misalnya waktunya sisa itu bisa dapat 4-5 pertanyaan gitu kah, atau gimana, Miss? Pada umumnya sih dapatnya 12 pertanyaan. Makanya tadi yang saya bilang, si penguji ini bakalan menyesuaikan dengan waktunya. Untuk di speaking part 1 ya. Waktunya kan 4-5 menit. Ya. Nah, kalau misalnya Miss dirasa terlalu panjang menjawab, dia bakalan langsung cut dan kemudian lanjut ke pertanyaan berikutnya. Jadi nggak bisa kurang
Miss. Soalnya kan kadang ada orang yang jawabannya agak panjang-panjang gitu kan, Miss. Misalnya dari 12 itu cuma dapat 9 atau cuma dapat 8 atau ya udah tetap 12 yang terjadi. Ada rentangnya sih kalau nggak 10 sampai 12 sih kayaknya. Itu untuk ngelihat kenapa kayak gitu, itu untuk melihat gimana kamu tackle topik yang berbeda di saat yang bersamaan. Kamu bisa dengan cepat beralih nggak dari satu topik ke topik lain. Ada pada saat peralihan itu kira-kira, halo? Iya, halo Miss. Ya, kira-kira kamu tetap stabil nggak pada saat menjawab? Atau ternyata pada di topik-topik tertentu kita nggak bisa maintain vocabnya misalnya, atau fluency dan coherence-nya, kayak gitu sih. Oke, nah selanjutnya speaking part 3. Speaking part 3 ini lebih mirip kita menjawab writing task 2. Nah, di sini bisa dilihat pertanyaan yang diumumkan itu terkait opini, evaluation, feature, cause and effect, hypothetical, compare and contrast, dan past. Selanjutnya, jawaban yang kita berikan itu harus detail dan terstruktur. Ini mau ngelihat gimana kita menyusun jawaban yang terstruktur dan juga well developed. Caranya adalah kalau misalnya kita dikasih pertanyaan, halo, oh, ya. Kalau kita dikasih pertanyaan, you have to answer the question, give by paraphrasing the question, give explanation, dan juga berikan ilustrasi atau contoh. Dengan begitu jawaban kita jadi lebih terstruktur dan well developed. Oke, ini mirip-mirip cara menjawab di writing task 2. Nah, selanjutnya ini contohnya. Why some people choose to buy in the street market rather than the shopping mall? Jawaban kita, as far as I'm concerned, street shopping is quite cool in the aspect that people are given a combined experience of shopping and immersing themselves in the nature. Penjelasannya, when they stroll along the small shops line along the street, they can see the items on display while being able to look up to the sky and breathe the fresh air. For example, nah contoh, sometimes it's enriching experience as people can have casual talks with the shopkeepers and deal some games with them. All this can make shopping at the street market appealing to many. Oke, jadi jawabannya terstruktur dan juga well developed. Orang yang ngedengerin juga tahu jelas apa poin-poin yang ingin disampaikan. Oke, nah karena speaking part 3 ini agak topiknya itu agak nggak seperti speaking part 1, jadi kita emang harus benar-benar perbanyak vocab juga dan benar-benar harus terbiasa dengan topik-topik yang ada di speaking part 3. Jadi saran saya kalau latihan, perbanyak latihan dengan topik-topik yang berbeda dan juga setiap memberi jawaban itu usahakan ada jawaban, penjelasan, dan juga berikan contoh. Dengan begitu kita jadi lebih terbiasa. Nah, selanjutnya, ini contoh berikutnya. What would you do if you bought something disappointing from the internet? Nah, ada juga nih yang kemarin baru speaking review, itu ada yang di speaking part 3-nya cuma 4 pertanyaan, tapi dia jawabnya sampai 13 menit sampai 14 menit. It means dia udah menjawab hanya untuk speaking part 3 itu keseluruhan speaking task. Dan jangan kayak gitu, karena waktu di speaking part 3 ini 4 sampai 5 menit, jadi sebelum menjawab, usahakan mikir dulu nih jawabannya apa nih. Kalau misalnya kita masih bingung mau jawab apa, di speaking part 3 kita bisa minta waktu. Gimana cara minta waktunya sambil kita berpikir, kita bilang aja, Sir, could you please explain more about the question? Sambil dia menjelaskan tentang questionnya, kita bisa langsung berpikir nih, apa ya kira-kira yang mau saya jawab ya? Answer saya apa, explanation saya apa, contohnya apa ya, kayak gitu. Jadi kita nggak langsung jawab, tapi ujung-ujungnya kita bicara terlalu panjang lebar, dan akhirnya kehilangan koherensi, dan juga kata-kata yang kita sampaikan malah nggak sesuai dengan apa yang ditanyakan. Jadi take your time di awal, kalau emang nggak ngerti, ya curi-curi waktu. Cara curi waktunya ya tadi, bertanya dulu, minta diulangin, minta dijelasin, atau you can say, I think that question is a little bit difficult for me, let me think for a moment, misalnya kayak gitu.
Tapi jangan terlalu lama juga think for a moment-nya. Oke? Oke. Nah, ada yang ingin ditanyakan, Miss? By the way, saya tunggu dulu. Saya ganti ini dulu ya. Miss, untuk yang speaking part 3 itu kayak evidence, misalnya berapa ngasih gitu, enggak kan, Miss ya? Maksudnya yang setahu kita aja nggak apa-apa kan ya? Iya, nggak apa-apa. Di make up juga nggak apa-apa sih. Jawaban kita tuh nggak apa-apa, karena yang dilihat adalah bukan isi dari yang kita jawab, tapi gimana kita deliver speaking kita itu sesuai dengan native speaker. Yang dinilai adalah cara kita mendeliver speakingnya, bukan apa yang kita bicarain. Oke? Oke. Jadi kita bisa buat-buat aja meskipun itu nggak benar. Gitu. Oh, jadi boleh, Miss, kayak gitu? Boleh, as long as your grammar is correct, your vocab is correct, dan kita nggak hesitate terlalu banyak. Nggak apa-apa di makeup. Bahkan di writing pun saya biasanya juga buat-buat aja. Selama itu masih nggak terlalu menyimpang, dan juga apa ya, pokoknya koherensinya nggak hilang, karena yang dinilai ya cara kita menulis, struktur kita menulis, grammar kita menulis, bukan isinya. Oke, tunggu dulu, bentar ya, Miss. Iya. Can do that. Sebentar ya, saya coba ini dulu, ganti. Tunggu sebentar, saya coba ganti ini dulu ya, jaringan dulu, Miss. Wait a minute. Iya, Miss, nggak apa-apa. Oke. Okay. So let's practice. Nah, this is the question. Jadi hari ini kita practice speaking part 1 and part 3. This is the question. Ini untuk speaking part 1. What can you do to improve your learning efficiency? Do you prefer to study in the morning or in the evening? Do you like plants? Do you think plants can be a good gift? Selanjutnya, speaking part 3, ada 2 pertanyaan. If you had a chance to travel anywhere, where would you go? Why do you think some people like to travel alone? Jangan lupa di speaking part 3, jawabannya ada answer, explanation, dan example. Kita coba itu dulu hari ini. Oke, jadi kita bisa terbiasa nantinya. Untuk idea generation-nya bisa dilihat di sini. Kalau misalnya lagi nggak ada ide, bisa dilihat idenya. I am a morning person. Also helps air purification. Oke. Bentar, Miss, yang terakhir belum. Oke. And the receiver for those who love and giving plants are worse. Oke, Miss. Nah, selanjutnya ini untuk speaking part 3. If you had a chance to travel anywhere, where would you go? If I could go anywhere in the world, I would like to enjoy the culture, and the people are also nice. Indonesia on the beach, getting a tan and eating food. There's nothing like overcoming some obstacle and Oke. Miss masih nggak paham maksudnya kalimat terakhir yang pertanyaan kedua. There's nothing like overcoming some obstacle and knowing you did it without leaning on someone else to make you feel stronger. Maksudnya gimana ya?
Ini tuh ada kata yang saya hilangin, jadi poin-poinnya aja yang saya tulisin. Jadi intinya adalah kita tuh nggak leaning on someone, nggak bergantung sama orang. Untuk karena kita jalan sendiri, travel alone, kita nggak bergantung Oh, sama siapapun. Jadi kalau misalnya ada masalah, kita bisa ngatasinnya sendiri dan juga hal-hal yang seperti itu yang bisa bikin kita jadi kuat nantinya gitu. Itu sih intinya. Jadi there's nothing like overcoming some obstacle and knowing you did it. Jadi nggak ada, kok internet aku unstable semua ya. Halo, iya, iya. oke? Jadi Oke, misalnya, Miss. oke ya, yang penting udah ngerti dulu ya. Mm-mm. Oke deh, nah selanjutnya kita mulai aja ya, setup waktunya dulu. Oke, nah halo Miss Fatika, welcome to IELTS Speaking. Iya. The first question is, what can you do to improve your learning efficiency? Okay, well, actually, there are several actions that I usually do to improve my learning effectivity. First, I set my goal at first, so I make some particular list, and then I also I try to make it on my schedule every day. And the second thing, I also have some self-reward for myself. When I achieve my goals, I usually buy some food or maybe my favorite stuff in the malls, and also having some relaxation on the beach, something like that. And Okay. Do you prefer to study in the morning or in the evening? uh, Hello. okay. Hello. Okay. Yeah. I think I'm kind of person who likes study in the morning because I think it's like more tranquil in the morning, and I can more have concentration on on my study, and maybe because in the morning we can think more clearly. That's real. Okay, and hello, Miss. Yeah, hello. I'm here. Well, Okay. i- Okay. halo, Miss. Ya, aduh, putus-putus ya. Iya, Aku juga nggak bisa. bentar. Mau pindah tempat dulu aja kalau gitu. Bentar, Miss. Saya cari yang... Okay. Halo, Miss. Kedengeran, Miss? Ya, iya udah kedengeran. Udah. Kita ulang boleh nggak? Oh, boleh. Ulang aja ya. Iya, oke. Oke deh. Okay, question one. What can you do to improve your learning efficiency? Actually, I have some certain option to increase my learning effectivity. First, I have to set the goals in the first. So I have short list, and then I put it uh, on my table, and also I try to concern with it until I achieve my goals. Secondly, I also have some self reward for myself.
if I achieve my goals, I usually make myself happy, and then I buy some food or maybe have some tour with my friends. And then the last, I usually have some target. Oh, udah ya tadi. Oh, Okay. iya ya. Do you prefer to study in the morning or in the evening? Let me think first. Okay, I'm kind of person who likes to study in the morning because I think the tranquility in the morning make me more concentrate and also can make me more focused on my subject. So it make me more understand with the subject easily. Okay. Do you like plants? Actually, no, I don't like plants because taking care of plants need more patience, and also it need more skillful person to growing this plant. And if I'm not if I'm unskillful person, I think it can make the plant die earlier. Okay. Do you think plants can be a good gift? Okay. I think this is can be yes and this is can be no, because if I give the plants to the one who like to grow up plants, it might be possible for her or him to take care of this plant. But if I give the plants to the one who doesn't like to grow up the plant, it might be possible for the receiver to neglect the plants. Okay. Let's move to speaking part 3. If you had a chance to travel anywhere, where would you go? Okay, there are 2 countries that I want to go. First is Mecca in the Saudi Arabia, because I can do my worship, mandatory worship to the Mecca. And also the second place that I ever wanted to visit is Europe, because there are a lot of historical building, and so the scenery is so heartwarming. I think the last is in the America, because there are some places that is epicentrum of technological development, so I can learn more about how the technology well developed in the America, and then I can implement this new knowledge in Indonesia. Okay. Why do you think some people like to travel alone? Yeah, okay. In my opinion, some people tend to do self-traveling because several reasons. First is they think that if they have self-traveling, they can more confident with their self, and also they can they probably more stronger than before, because they usually take the oh yeah, they can overcome the obstacle by themselves, so they have better self-regulation for their self. And also I think it's about they can more easily to arrange
their itinerary to some places, and it make her or him enables to traveling to more places without any hesitate, or maybe a lot of some discussion with their partner. Okay, I think that's all. Thank you, Miss Fatika. Yes, Miss. Oke deh, jadi aku udah ada beberapa catatan. Dari sisi untuk speaking part 1 dulu ya. Untuk speaking part 1, Miss Fatika udah oke, karena maksudnya udah oke. Yang pertama, Miss Fatika udah memberikan jawaban yang nggak terlalu pendek dan juga nggak terlalu panjang. You are able to elaborate your answer, and you are able to explain more about your answer. Nah, kemudian you do hesitate. Ada juga kayak tadi contohnya try to I usually. Nah, that means that you hesitate. Kemudian ada juga self correction. Nggak apa-apa. You are able to use a range of linking words. Contohnya actually, first, then secondly, last. Tadi kan di speaking part 1. Nah, yang perlu saya tekankan di speaking part 1 itu untuk linking words yang terlalu formal, sebenarnya first, second itu kayak rada-rada terlalu formal. Jadi kalau misalnya Miss Fatika bisa cari kata-kata di luar, linking words di luar dari first dan second itu, Miss bisa gunain itu. Misalnya after that, then, furthermore, moreover, next, misalnya ya, yang lebih informal lah. Terus, you are able to paraphrase the question, it's good. Kemudian dari sisi range of words, menurut saya udah oke. Kata-kata yang digunakan atau vocab yang digunakan itu udah sesuai dengan topik yang diberikan. Nah, ada lagi yang saya lupa. Di lexical resources itu baiknya kita gunakan idiom. Sebisa mungkin kita gunakan idiom kalau mau skornya lebih tinggi. Kalau misalnya kita gunakan yang lain udah oke, terus plus kita gunain idiom, likely kita bisa dapat 7. Wow, oke, Miss. Ya, tapi yang lainnya dengan catatan yang lainnya harus bener ya. Oh iya. Ya, Miss, nanti saya hafalin, Miss. Kemudian, tadi Miss juga dari sisi grammatical range and accuracy, itu ada beberapa yang salah, yang saya tangkap sih tadi. Dari sisi kalimat dulu, Miss sudah oke gunakan beberapa macam kalimat. Yang saya tangkap Miss ada pakai comparative degree kayak more focus, more understand misalnya. Kemudian Miss juga pakai complex sentences, bla 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 bla, because taking care of bla 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 bla, itu salah satu contoh complex sentences. Kemudian Miss juga ada gunakan if clause atau conditional sentence. If I bla 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 bla, it might be, yang jawaban terakhir tuh kalau nggak salah. Jika plan it's a good gift, Miss bilang if I give it to bla 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 bla, it might be bla bla bla, ya kan? Nah, itu udah bagus. Tinggal di range of sentence structures itu masih banyak lagi sentence structure yang lebih advance. Miss nanti tinggal dipelajarin. Nanti di kelas, setahu saya Miss Fatika juga gabung di kelasnya Mr. Reddy kan ya? Iya. Ya, nanti di sana bakalan kita pelajarin banyak range of sentence structures yang lebih advance. Nah, kalau misalnya kita udah pelajarin itu, silakan banyak-banyak digunain pada saat kita speaking. Nah, ada lagi kalau speaking di dalam hal grammatical range and accuracy, semakin banyak kita ngomong menggunakan complex sentences, semakin akan naik skor kita. Tapi bukan berarti kita nggak perlu gunain simple dan compound ya, perlu pada saat-saat tertentu. Oke, itu tetap diperlukan. Nah, kemudian ada errors, tadi it need more skillful person, harusnya it needs more skillful person. Oke. Oh iya, it needs. You say it need, oke? Oke. Terus, nah selanjutnya overall di speaking part 1 udah oke. Kemudian yang speaking part 3, you also hesitate, you also have self correction, like
maka tadi aku ngomong apa ya sih? Oh, sorry. Ya, you also have correction. Misalnya nih, they can probably more take di bla bla bla, itu correction kita sebutnya. Kemudian, nah, yang paling saya highlight di speaking part 3 itu, most of your answer is lack of example. You only explain, but you don't give any example. Iya, Miss masih bingung caranya ngasih bedain antara explanation sama example. Kadang itu kan kalau writing itu kan example-nya jelas, kayak ngasih data kira-kira berapa. Nah, ini yang agak kalau ngomong itu sambil ngolah idenya antara penjelasan sama contoh itu, Miss. Misalnya gini, tadi you say I'd like to go to Makkah to do my mandatory worship. Nah, as we know, a lot of Muslim people, misalnya kayak gitu. As we know, a lot of Muslim people will go to Makkah to do the same thing as what I like to do. So that's why, as commonly Muslim people will go there, and so do I. Misalnya kayak gitu, itu the example. Oh, ya. Oke, Miss. Oke, kan tadi Miss menjelaskan I'd like to go to Makkah. Why? Explanation-nya adalah to do your mandatory worship. Example-nya, as a lot of Muslim people have mandatory to go there, so do I. Nah, bisa lagi ditambahin setiap tahun tuh ada musim haji misalnya, kayak gitu. Oke. Oke, itu yang perlu diperhatiin. You are lack of examples. Jadi next time kalau bisa ditambahin example. Jadi kita nggak ngomong terlalu banyak, tapi ngomongnya berbobot dan terstruktur. Oke. I got the point. Ya. Nah, selanjutnya you also show collocation, overcome obstacle, itu termasuk collocation. Untuk di grammatical range-nya, di komparatif tadi ada disebut more easily. Biasanya sih kita sebut simpelnya easier aja ya. It's easier. Oh, easier. Yes. Ya, tadi apa ya kata-katanya? Aku cuma tangkapnya ini. Nah, terus pronunciation itu tadi scenery, ngomongnya tadi apa ya? Scenery ya? Scenery, ya. Yes, you have to say scenery. Scenery. Yes. Oke, nah menurut aku udah oke, hanya speaking part 3-nya kurang itu aja, kurang example aja. Nah, hesitation sama correction, di speaking part 1 bisa kita minimalisir, karena itu kan kegiatan sehari-hari. Tadi udah oke sih sebenarnya menurutku, nggak terlalu banyak juga hesitate, dan you are able to maintain the flow of your speaking. Saya juga yang dengernya ngerti what you say, dan menurutku itu bisa dapat. Aku belum bisa ngasih sih, soalnya aku juga ininya nggak terlalu detail. Nanti kita lihat secara detail aja kalau misalnya udah di tempatnya Mr. Edi ya. Iya, oke, Miss. Oke, overall sih udah oke. Kalau cari ini, Miss, collocation itu di mana ya, Miss? Kayak misalnya artinya show off, terus yang tadi overcoming, itu kan saya belum terlalu familiar ya, Miss. Gitu tuh. Iya, kalau untuk obstacle misalnya nih, Miss, kalau ada kata-kata belajar vocab baru atau misal lagi speaking, didengerin speakingnya kan. Nah, di speaking itu kalau misalnya Miss ada dapat kata-kata tertentu, Miss cari aja tuh di Oxford Learners Dictionary. Ketik satu kata, terus lihat di bawahnya tuh ada Oxford Collocation. Nah, di situ kata-kata apa aja yang cocok disandingkan dengan kata itu ada di situ. Selanjutnya, kalau nggak ada kalau selain itu ada juga just the word. Masuk aja ke link itu, ketik katanya, nanti bakal keluar nih combination yang tepat yang bisa bersanding dengan kata itu apa aja. Nah, di situ. Oxford ya, Miss, bukan Cambridge. Oxford Learners Dictionary. Oke. Itu ada. Cambridge juga ada sih collocation-nya, bisa dilihat juga di situ. Tapi saya lebih banyak pakai Oxford karena lebih terbiasa kali ya. Oke, nah selanjutnya ini sebenarnya di belakang tuh ada how to improve your score. Nanti tinggal dibaca aja. Ini ada ketahuan misalnya di fluency and coherence ada low score-nya kayak gimana, high score-nya kayak gimana.
Nah, Miss tadi bisa dengan yang Miss praktis tadi, nanti bisa dilihat sendiri nih masuk di bagian mana nih. Oke, kalau tadi bicara fasi layaknya native speaker menurut saya belum. Ada di tengah-tengah lah ya, di sini. Iya. Ya, terus tapi udah oke sih menurut aku. Tinggal dibanyakin praktis aja, Miss. Sama jangan lupa para praising ya. Para praising itu penting. Jadi kita nggak kelihatan copy paste apa kata si ini apa namanya examiner. Ini demo udah dimengerti atau enggak? Ada gaps pada ide enggak? Nah, biasanya ada siswa yang menggunakan yang idenya tuh lompat-lompat gitu. Dia sebenarnya kalau secara bahasa Indonesia itu nyambung antara kalimat satu dengan yang lainnya. Tapi karena dia nggak gunain linking words, jadi nggak ketahuan ini sebenarnya nyambungnya di mana nih dalam struktur bahasa Inggrisnya gitu. Jadi jangan lupa, jangan sampai ada ide pada gaps dan juga jangan sampai kelihatan itu idenya jumping. Oke, nah ini bisa Miss baca lagi. Nanti kita praktis lagi minggu depan di speaking part 2 ya. Iya. Nah, ini panjang, nanti dibaca aja. Oke deh. Ada yang mau ditanyain lagi, Miss? Udah sih, Miss. Masih ya harus ini sih banyak latihan juga sih memang, Miss. Iya, emang harus banyak latihan sih. Nanti di kelas Mr. Edip tiap hari latihan kok. Iya. Oke Miss, deh. can I ask for the PPT? Oh iya. Yes, of course. Okay. I'll send di kelas ya. Okay, Miss. Okay deh. I think that's all for today. I hope you learn from what we've learned today. That's all. Thank you, Miss Ratika. Yeah, thank you, bye. Miss. Semoga Bye. biasanya. Amin. Miss juga ya. Bye-bye. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam.